Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Pada kali ini insya Allah kita akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini sangat banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Kisah ini saya dapat pada akun Instagram Kajian Syekh dan saya remake menjadi berupa dubbing bahasa Indonesia supaya para pendengar akan lebih mudah dalam mendengarkannya. Sebelumnya kisah ini disajikan dalam bentuk berbahasa Arab dan saya akan mendubbingnya untuk kalian supaya kisah ini mudah untuk didengar para audiens. Langsung saja kita ke kisahnya. Al-kisah di sana ada seorang dokter bedah yang sangat terkenal bernama Dr. Hisham. Dia terburu-buru ke bandara untuk menghadiri konferensi ilmiah internasional, di mana prestasi besarnya di bidang kedokteran akan dihormati. Secara tiba-tiba, setelah 1 jam penerbangan, keluar pengumuman dari kapten pilot sebuah pesawat, bahwa pesawat mengalami kerusakan yang sangat besar, disebabkan petir yang sangat dahsyat, dan akan melakukan pendaratan darurat di sekitar bandara. Maka setelah itu, sang dokter pun pergi ke pusat informasi bandara, sembari berkata, "Saya seorang dokter dunia. Setiap menit waktuku mewakili kehidupan banyak orang. Sedangkan kalian menginginkan aku menunggu selama 16 jam untuk menunggu pesawat?" Sang karyawan pun menjawab, "Jika Tuan terburu-buru, memungkinkan bagi Tuan untuk menyewa mobil, maka perjalananmu tidak sampai 3 jam menggunakan mobil dari sini," ujar karyawan tersebut. Maka Dr. Hisham pun menerima opsi dari karyawan tersebut dengan terpaksa. Dia mengambil mobil dan mulai berjalan. Tiba-tiba cuaca pun berubah secara drastis. Mulailah turun hujan yang sangat lebat, hingga dia merasa sulit untuk melihat apapun yang berada di depannya. Namun, dia tetap berjalan. Setelah 2 jam berjalan, dia sudah merasa tersesat dari jalan dan dia merasakan tubuh yang sangat letih. Dia melihat di depannya ada sebuah rumah kecil. Dia berada di depannya, kemudian dia mengetuk pintunya. Kemudian dia mendengar suara wanita tua berkata, "Silakan masuk. Siapapun Anda, pintu ini selalu terbuka." Maka Dr. Hisham pun masuk dan meminta kepada nenek itu untuk duduk dan meminjamkan HP kepadanya. Maka si nenek pun tertawa dan sambil berkata, "HP seperti apa wahai anakku? Tidakkah kamu tahu kamu sekarang berada di mana? Di sini tidak ada listrik dan tidak ada handphone. Akan tetapi silakan duduk dan istirahat. Ambillah teh hangat untuk dirimu dan di sana ada sebagian makanan. Makanlah hingga energimu kembali." Dr. Hisham pun berterima kasih kepada nenek tua tersebut dan dia mulai memakan makanan yang ditawarkan tadi di hadapan di tempat wanita tua itu sholat dan berdoa. Setelah itu, Dr. Hisham pun tiba-tiba sadar ada seorang anak kecil tidur tanpa ada gerakan tubuh di atas kasur di dekat wanita tua itu, dan dia selalu menggerakkannya di setiap doa dan lainnya. Yang dimaksud menggerakkannya di setiap doa adalah nenek tersebut selalu mendoakan anak kecil tersebut. Naam, lanjut. Dan wanita tua itu terus melanjutkan sholat dan doanya yang sangat panjang. Kemudian dokter mendekat ke wanita tua itu dan berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah malu terhadap kemuliaan dan akhlakmu. Semoga Allah mengabulkan doamu." Terus si nenek tadi berkata, "Wahai anakku, adapun kamu adalah musafir. Semoga Allah menjagamu. Adapun doa-doaku, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkannya semuanya, kecuali 1. Maka Dr. Hisham pun berkata, "Apa doa itu?" Terus nenek ini berkata, "Anak kecil yang kau lihat ini adalah cucuku. Dia kehilangan kedua orang tuanya dan dia terkena penyakit yang sangat parah. Semua dokter tidak ada yang bisa untuk menyembuhkannya. Dan dikatakan kepadaku bahwa ada ahli bedah yang mampu menyembuhkannya. Namanya adalah Dr. Hisham. Akan tetapi dia tinggal sangat jauh dari sini dan aku tidak mampu membawa anak ini ke sana. Dan aku khawatir orang miskin ini akan menderita. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan urusanku." Maka seketika itu Dr. Hisham pun menangis sambil berkata, "Demi Allah, sungguh doamu telah mengganggu pesawat dan telah menyebabkan kilat petir dan turunnya hujan hingga membawaku kepada Anda. Demi Allah, aku tidak membayangkan
bahwa Allah Azza wa Jal membuka jalan bagi hamba-hambanya yang beriman seperti ini dengan doanya. Kecuali setelah aku melihat kejadian ini dengan kedua mataku. Dan kisah ini pun ditutup dengan kata-kata indah. Ketika semua jalan terputus, tidak tersisa tempat berlindung kecuali kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Walhamdulillah, kisah pun berakhir sampai di situ. Ini adalah kisah yang sangat Masya Allah dapat kita ambil ibrahnya atau pelajaran di dalam kisah ini. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya walaupun kita memikirnya itu mustahil. Kita lihat di sini bahwa sang nenek tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cucunya yang sedang sakit. Kita lihat di sini Allah mengabulkan doa nenek ini dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di situ dengan cara Allah. Bagaimana caranya? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama menurunkan petir, yang dengan petir tersebut pesawat Dr. Hisham tertunda, harus mendarat darurat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat untuk Dr. Hisham tatkala beliau mengendarai mobil. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Dr. Hisham lelah dengan perjalanannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan antara nenek dan Dr. Hisham tersebut. Masya Allah, ini kisah yang sangat menakjubkan. Masya Allah, Masya Allah. Lihatlah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara Allah. Apakah kita terfikir bahwa orang miskin ini dapat berobat dengan Dr. Hisham? Susah untuk kita berfikir sampai ke sana. Tetapi wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai atas segala sesuatu. Maka dari itu hendaklah kita berdoa kepada Allah, berdoa dengan ikhlas dan disertai dengan rasa penuh harap yang sangat besar. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ibadah ini, yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, semoga video ini bermanfaat. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.